5, 4, 3, 2, 1, go. Probability sampling, kita akan bahas itu dulu. Nah, pada teknik ini, semua subjek yang ada di dalam populasi yang sudah kita tentukan, kita ambil contoh. Saya mau melakukan penelitian tentang memori. Ada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta semester 4 dengan IPK minimal 3.0, IPK minimal 4 di kampus 3 misalnya, ya. Nah, jadi populasi yang akan saya cari ada di kampus 3. Fakultas Psikologi UMBY, IPK minimal 3. Nah, saya kemudian akan ke PU untuk meminta data para mahasiswa itu. Dari data itu kemudian kita dapatkan nih, misalnya nih jumlahnya ada 150 mahasiswa. Nah, dalam teknik probability sampling, 150 mahasiswa tadi ini akan memiliki peluang yang sama untuk menjadi partisipan penelitian kita. Nah, karena ini penelitian eksperimen, membutuhkan waktu, tenaga, biaya yang cukup besar, maka saya tidak bisa menggunakan rumus-rumus penentuan subjek penelitian seperti pada penelitian survei. Jadi saya hanya punya dana untuk melakukan penelitian pada 50 mahasiswa. Jadi dari 150 mahasiswa yang populasi tadi, 150 populasi tadi, saya hanya mengambil 50 mahasiswa. Nah, dalam probability sampling artinya 150 orang ini tadi semuanya memiliki peluang yang sama untuk menjadi partisipan. Peluangnya berapa? 50 per 150 atau sepertiga? No, 150 mahasiswa tadi akan mendapatkan peluang yang sama, yaitu 50% untuk terpilih dan 50% untuk tidak terpilih. Jadi peluangnya semua sama antara terpilih dan tidak terpilih, 50-50. Ya. Jadi setiap individu punya peluang yang sama untuk menjadi partisipan penelitian. Nah, teknik probability sampling ini punya nama lain, yaitu random selection. Nah, ada beberapa cara teknik probability sampling itu. Yang pertama adalah simple random sampling. Yang kedua adalah systematic random sampling. Kemudian ada pengambilan sampel berstrata. Kemudian yang keempat ada teknik cluster. Kita akan bahas yang pertama, simple random sampling. Nah, simple random sampling dengan nama yang ada, kemudian peneliti atau eksperimenter ini memilih secara acak 50 orang ini. Misalnya kita akan menulis 150 orang ini, kemudian di dalam kertas kecil-kecil dimasukkan ke dalam botol misalnya, kemudian kita ambil dulu, kita undi seperti halnya arisan sampai ketemu 50 kertas, kita buka. Nah, 50 nama yang muncul itu nanti yang akan menjadi partisipan penelitian kita. Ini simple random sampling. Bisa juga dengan menggunakan aplikasi komputer. Jadi namanya kita tulis, kemudian kita minta aplikasi itu untuk mengacaknya. 50 nama yang muncul atau 50 nama teratas, dia akan menjadi partisipan. Itu simple random sampling. Kemudian yang kedua adalah systematic random sampling. Nah, ini adalah versi elegan dari sistem random sampling. Maksudnya 3 ini apa? Jadi gini, dari daftar nama yang sudah ada,
maka partisipan akan saya ambil berdasarkan jarak 3. Misalnya nomor 1 saya ambil, kemudian 1, 2, 3, 4. Nomor 4 saya ambil. Nomor 4, 5, 6, 7. 7 saya ambil. 7, 8, 9, 10. 10 saya ambil, urutan ke 10. Nah, sampai berjumlah 50 orang. Itu namanya sistematis random sampling. Ya, sebenarnya sama aja dengan teknik simple random sampling. Nah, kemudian untuk sampel berstrata. Untuk teknik sampel berstrata saya akan menggunakan contoh yang berbeda. Karena ada kriteria atau level tertentu yang akan kita jadikan patokan. Misalnya nih, saya akan melakukan penelitian di dalam sebuah perusahaan. Perusahaan ini terdiri dari 100 karyawan dengan komposisi 10% berlevel manager dan 10% level staff. Jadi ada 10 orang manajer di kantor itu dan ada 90 orang staff. Nah, antara level manager dan staff mungkin mereka memiliki semangat bekerja yang berbeda atau mungkin memiliki karakter yang berbeda dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, saya akan mengambil sampel penelitiannya dengan perbandingan 1:9. Satu partisipan dengan level manager, kemudian saya akan ambil 9 partisipan dengan level staff. Sampai jumlahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Pokoknya perbandingannya adalah 1:9 dalam komposisi ini. Kalau misalnya komposisinya 20 level manager dan kemudian 80 level manager, ya tentu saja perbandingannya adalah 2:8 atau 1:4. Kalau misalnya komposisinya itu ada manager, supervisor, dan level staff dengan komposisi 20, 30, dan 50, ya maka perbandingannya harus 2:3:5. Itu namanya sampel berstrata. Kemudian cluster. Nah, cluster ini kita akan mengambil sampel bukan dari individunya, tapi dari kelompoknya. Saya kembali lagi akan melakukan penelitian tentang eksperimen memori untuk mahasiswa psikologi UMBY semester 4 IPK 3. Nah, di kampus 3 ternyata ada 6 kelas psikologi eksperimen misalnya. 13 F1, 13 F2, F3, F4, F5, dan F6. Nah, teknik cluster adalah dari 6 kelas ini saya akan ambil 3 kelas sebagai partisipan penelitian saya. Saya akan ambil kelas 13 F2, 13 F4, dan 13 F6 sebagai partisipan pada penelitian saya. Ini adalah teknik cluster. Selanjutnya adalah non-probability. Nah, kondisi ini terjadi ketika peluang anggota populasi untuk terpilih dalam partisipan penelitian itu tidak diketahui. Kita nggak tahu peluangnya. Nah, biasanya ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan kita melakukan penelitian dengan pengambilan sampling dengan non-probability tekniknya. Ada 4 cara yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah quota sampling, yang kedua convenience sampling, yang ketiga purposive sampling, dan yang keempat snowball sampling. Kita bahas satu persatu. Nah, quota sampling. Saya melakukan penelitian pada remaja SMA. Kemudian saya datang ke sekolahan, saya minta 20 orang siswa
jenis kelamin 10 dan jenis kelamin 10 laki-laki dan 10 perempuan. Oh iya, silahkan. Mau meneliti tentang apa Mas? Saya mau meneliti tentang uh, apa ya? Kepercayaan diri pada siswa. Oke. Nah, pada hari H penelitian sekolah sudah menyediakan 20 orang siswa tadi, 10 laki-laki dan 10 perempuan. Jadi, itu semua sudah disajikan, sudah disediakan oleh sekolahan. Nah, kita peneliti mau nggak mau melakukan penelitian pada 20 orang itu. Itu adalah kuota sampling. Jadi, peneliti tidak mengetahui bagaimana karakteristik individu dari partisipan penelitian ini. Yang kita tahu adalah, oh ini adalah siswa sekolah SMA X. Bahkan kelasnya berapa, usianya berapa, saat itu kita belum tahu. Yang kedua adalah convenience sampling. Penelitian ini menggunakan partisipan dari kelompok yang tersedia. Misalnya gini, saya mau melakukan penelitian tentang memori pada mahasiswa psikologi UMBY. Nah, saya nggak menentukan semesternya dan nggak menentukan IPK-nya. Saya langsung menunjuk. Oke, mahasiswa kelas eksperimen 13F4 dan 13F5 akan menjadi partisipan pada penelitian saya. Nah, ini convenience sampling. Jadi saya akan menunjuk kelompok yang sudah ada. Nah, itu contoh convenient sampling. Hal itu diizinkan? Diizinkan. Kemudian purposive sampling. Nah, kalau purposive sampling kita akan memilih partisipan karena kita punya tujuan. Kita udah punya tujuan, penelitian kita ini akan meneliti tentang orang-orang depresi. Oke, berarti populasi dan subjek penelitian kita adalah orang depresi. Kita sudah menentukan. Jadi kita sudah menentukan individu-individu yang didiagnosis menderita gangguan depresi berat yang akan menjadi partisipan pada penelitian kita. Ini purposive sampling. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan melakukan penelitian pengaruh terapi CBT pada pasien depresi berat. Nah, penelitian ini saya lakukan di sebuah rumah sakit jiwa. Nah, di rumah sakit jiwa itu ada banyak jenis pasien skizofrenia, bipolar berat, depresi, gangguan mental yang terkait dengan kerusakan otak, itu semuanya ada. Tetapi dengan purposive sampling kita sudah menentukan partisipan kita cuman pasien dengan gangguan depresi berat. Nah, ini adalah purposive sampling. Kemudian ada snowball sampling. Ini yang terakhir. Snowball sampling, teman-teman bisa membayangkan ya snowball seperti atas sebuah bola menggelundung makin dari kecil, menggelinding makin lama makin besar. Nah, teknik sampling snowball juga seperti itu. Awalnya kita hanya satu partisipan yang paling sesuai dengan karakteristik populasi yang kita harapkan. Saya mau melakukan penelitian pada individu dengan penyakit HIV/AIDS. Individu-individu dengan gangguan ini biasanya tertutup. Mereka tidak terbuka pada orang umum. Dan biasanya mereka agak susah untuk diajak penelitian. Nah, kita akan mencari satu orang dulu yang kemudian kita deketin, kita melakukan pendekatan supaya dia bersedia menjadi partisipan penelitian kita. Akhirnya dia mau. Akhirnya kita melakukan penelitian pada dia. Setelah selesai, saya minta referensi pada dia untuk ke temennya. Siapa nih temennya? Karena kita tidak punya data sama sekali. Kita cuma tahu dari satu orang itu. Kita masuk satu orang,
Satu orang ini kemudian kita minta referensi ke siapa, oh dia akan menunjukkan ke X. Mungkin si X akan menolak juga, tetapi dengan referensi dari orang pertama tadi, kita akan lebih mudah masuk ke partisipan kedua. Begitu terus sampai akhirnya jumlah partisipan kita bertambah dalam jumlah yang sesuai. Nah, ini snowball sampling. Jadi ya teman-teman, itu tadi adalah tipe sampling, probability sampling sama non probability sampling. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Meskipun kalau dalam kondisi yang ideal, probability sampling itu yang paling diharapkan dapat dilakukan oleh peneliti. Namun kalau kita berhati-hati, kita cermat, maka teknik non probability sampling juga bisa dilakukan dengan kondisi-kondisi tadi. Apapun yang terjadi, teman-teman, dalam melakukan penelitian yang penting adalah lakukan penelitian dan selesaikan penelitian itu.